Jadi ceritanya sekarang make musik atau lagu di dunia nyata juga bisa kena yang namanya copyright. Kayak misalkan kita make lagu berhak cipta di video YouTube. Tapi ini bukan buat individu ya, melainkan untuk para pelaku usaha. Yang gue maksud adalah, sejak seminggu terakhir ini, pemerintah udah mengesahkan PP alias Peraturan Pemerintah Baru Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Intinya PP yang fresh ini membatasi pelaku usaha supaya nggak memutar dan menggunakan lagu atau musik orang lain secara gratis. Jadi mereka wajib bayar supaya boleh melakukan hal tersebut. Pelaku usaha yang dimaksud meliputi tempat-tempat komersial kayak supermarket, kafe, kantor, dan bahkan bus juga ikut kena imbasnya. Terus apa sih skema royalti yang dimaksud? Simak terus buat kita bahas bareng-bareng. Musik atau lagu jadi salah satu faktor penting yang bikin pengunjung atau konsumen jadi nyaman kan waktu ke tempat-tempat hiburan kayak bar, kafe, dan lain-lain. Kalau di sana nggak diputarin musik atau lagu, suasananya bakal jadi kayak... Dan ini nggak bisa dihindari, karena PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik udah resmi dan ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo per akhir bulan Maret kemarin. Kalau di YouTube sistem kayak begini udah diberlakukan lama, yang mana gue yakin lu udah tau lah, di platform milik Google ini kita nggak bisa sembarangan pakai lagu dan juga video milik orang lain. Siapa di sini yang upload video selalu kena copyright? Tapi kita harus paham, peraturan yang mengharuskan pemilik usaha komersial membayar royalti di tempat mereka itu tujuannya baik kok. Ini dilakukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pencipta lagu, pemegang hak cipta, atau pemilik hak-hak terkait. Dan supaya mereka para musisi makin semangat juga buat berkarya. Kalau mereka bikin lagu dan musik yang bagus, ya kita sebagai penikmat juga yang untung. Karena misalnya di kafe, playlist Rian Demasif misalnya, selalu diputar dan bikin pengunjung jadi betah. Sebagai timbal balik, ya pemilik kafe harus membayar royalti sekian persen supaya bisa terus memutarnya dengan bebas dan terhindar dari potensi kena tuntut. Jadi, definisi royalti yang dimaksud di sini adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi sebuah ciptaan lagu yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak terkait. Dalam hal ini tentunya mereka pencipta lagu, pembawa lagu, label, dan pemilik hak-hak lainnya. Karena sebelum peraturan pemerintah ini terbit, belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur soal hak pemilik lagu untuk masalah royalti. Penghasilan kafe-kafe gede sekarang bisa belasan sampai puluhan juta sebulan. Angkringan juga sehari mungkin udah jutaan. Jadi dengan potongan royalti lagu yang nggak sampai 10% dari perkiraan angka penghasilan itu, harusnya bukan masalah yang serius sih buat keberlangsungan usaha-usaha gede semacam kafe tadi. Sebenarnya rencana ini udah lama pengen direalisasikan, tapi waktu itu regulasinya belum sempurna. Jadi belum bisa diterapkan secara optimal buat tempat-tempat lain. Soalnya sebelum peraturan pemerintah yang sekarang ini ada, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI ternyata udah melakukan wajib bayar royalti untuk memutar lagu atau musik sejak tahun 2016. Artinya buat hotel sama restoran ini bukanlah aturan yang baru. Sekarang pertanyaannya, tempat mana yang wajib bayar royalti untuk memutar lagu yang berhak cipta? Tempat usaha komersial yang wajib membayar royalti ada banyak banget, meliputi seminar, restoran, kafe, bar, bistro, klub malam, dan diskotik. Terus lanjut lagi konser musik ikutan kena. Pesawat udara, bus, kereta api, kapal laut, pameran, bazar, bioskop. Bukannya musik di bioskop itu nempel karena emang bawa dari film ya? Entahlah. Terus bank juga kena impactnya. Kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, usaha karaoke, dan ada lagi jenis-jenis usaha lainnya. Oke, pasti bakal ada pertanyaan baru. Berapa tarif royalti lagu yang harus dibayar pengelola pusat rekreasi? Kayak karaoke dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan yang udah dibuat resmi oleh LMKN yang juga tertera di situs mereka, pusat rekreasi di alam terbuka dan di dalam ruangan yang memberlakukan sistem tiket dikenakan biaya royalti lagu dengan perhitungan harga tiket masuk dikali 1,3% dikali jumlah pengunjung dikali 300 hari dikali persentasi penggunaan musik per tahun.
agak ribet sih, tapi emang begitu skemanya. Sementara pusat rekreasi di dalam ruangan yang gak menggunakan sistem tiket, maka tarif royalti untuk lagu yang mereka gunakan adalah 6 juta rupiah per tahun. Banyak banget yang harus gue sebutin satu-satu, kalau mau disebutin semua. Jadi untuk detail tentang tarif royalti yang harus dibayar oleh para pemilik usaha di tempat-tempat lain kayak kantor dan selebihnya, silakan klik link resmi LMKN di deskripsi. Jadi jelas ya, untuk kalian yang memiliki usaha atau bekerja di tempat-tempat yang tertera di LMKN, wajib mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau hak terkait melalui LMKN. Pembayaran royalti dilakukan setelah penggunaan lagu atau musik secara komersial. Tapi di sini ada keringanan tarif kok, keringanan tarif royalti. Khusus untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tapi untuk besaran keringanan yang dimaksud belum tahu seberapa persen. Oke, ini ada tweet dari salah satu orang yang merupakan bagian dari penarikan royalti, bernama Naufal Muhyiddyastu. Di sini dia ngejelasin poin-poin penting sebagai bentuk edukasi perihal penarikan royalti lagu dan musik. Jadi supaya nggak salah informasi, silahkan simak beberapa tweet dia berikut. Dari musisi, mereka jelas mengapresiasi kebijakan baru ini. Bahkan ada yang bilang harusnya ini diterapin jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi sebenarnya tanpa bayar royalti pun, di sini pihak hotel dan restoran juga membantu mempromosikan lagu milik orang lain secara gratis di depan publik. Tapi ya, gue bingung juga sih, ada pro dan kontra memang. Intinya sekarang kalau ada tempat usaha yang menggunakan lagu secara komersial, maka dia wajib bayar royalti ke pemegang hak cipta lagu, pemilik atau hak terkait lewat LMKN. Di tengah pandemi yang masih aja ada sampai sekarang, kayaknya soal duit siapapun bakal kesusahan. Tapi kalau kamu, apa tanggapan kamu soal aturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah ini? Coba kasih tahu kita lewat kolom komentar di bawah. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten Tech Ngedain berikutnya.